Oke, baik. Nah, jadi bisa share screen ya. Ini materinya mungkin eh, apa namanya ya ada yang sesuai, yang menurut Bapak Ibu ada yang mungkin tidak sesuai, ya mungkin tidak dibutuhkan. Tapi ini saya rasa bagus sekali kalau seandainya kita coba simak sebentar gitu ya. Nah ini saya buat materinya sebenarnya ini materi tentang kepenulisan tetap ya kepenulisan ya. Tapi kaitannya dengan si penulisnya, si penulisnya. Jadi namanya personal branding. Nah, jadi eh, di dalam dunia branding itu ada dua, ya, ada dua. Ada namanya product branding, ya, ada namanya personal branding. Ya, jadi ada tadi product branding dan ada personal branding. Nah, eh, ini sebenarnya bukan kita bahas tentang pure bisnis bukan ya. Karena kita lihat pun dulu ya eh, di zaman Islam sekalipun ya Nabi SAW secara tersirat itu mengajarkan tentang bagaimana kita membranding diri kita sebagai seorang yang baik, seseorang yang memang layak untuk diambil ilmu darinya. Makanya Nabi sebelum kemudian diturunkan wahyu kepada beliau SAW itu sudah punya brand. Ya, nama brandnya adalah Al-Amin. Ya, mungkin kita pernah dengar ya Al-Amin ya. Artinya adalah orang yang dipercaya. Al-Amin. Al-Amin itu brand. Ya. Jadi Nabi pun ternyata memiliki brand. Brandnya adalah Al-Amin yang dipercaya. Terlihat ya slide-nya Bapak Ibu. Izin mungkin ada yang bisa bantu. Terlihat kira-kira. Terlihat Ustadz, terlihat. Terlihat. Oke, baik. Oke. Jadi eh, kita tadi ya saya sampaikan bahwa Rasulullah pun itu di Makkah saat itu sebelum menerima wahyu itu sudah dikenal brand personalnya atau personal brandingnya adalah seorang Al-Amin yang dapat dipercaya. Bisa kita bayangkan dari puluhan ribu para sahabat, para kaum muslimin, ya bukan kaum muslimin ya, kaum musyrikin Mekah yang belum ada Islam saat itu, Khadijah justru hanya hanya percaya, ya Khadijah binti Khuwailid ya, istrinya beliau pada akhirnya, ya hanya percaya kepada satu sosok ini, padahal banyak orang lain atau laki-laki lain saat itu ya, tapi Khadijah hanya mempercayakan dagangannya untuk dibawa oleh seorang Muhammad, ya. Nah itu adalah proses yang namanya brand. Nah, jadi kalau brandingnya itu kaitannya dengan individunya atau sosoknya, maka inilah yang disebut personal branding. Dan rata-rata, nah rata-rata buku yang laris itu di Indonesia khususnya itu karena dilihat siapa penulisnya. Nah, kadang isinya nggak jelas atau isinya sebenarnya biasa aja, tapi memang branding orangnya ini dia kuat. Apakah dia artis, apakah dia komedian, apakah dia tokoh, apakah dia pejabat gitu ya. Ketika kita baca bukunya, itu memang ya biasa saja, maksudnya ya standar buku gitu, bukan juga buku yang baru sama sekali yang wah gitu, enggak juga. Tapi karena kemudian ada faktor branding tadi. Nah, jadi ini kalau dia penulis, jadi personal branding. Sedangkan product branding itu berarti kita concern ke produk. Ya, jadi kalau di buku itu ya bukulah ya, sebagai produk kita kan gitu ya, produk. Maka kita harus bisa mengcombine. Kalau seorang penulis itu memang dia sudah terkenal duluan, maka tentu yang akan lebih unggulkan itu adalah personal branding. Tapi kalau seandainya seorang penulis dikenal karena karyanya duluan yang bestseller misalnya, ya, maka yang biasa menjadi tujuan itu adalah judul bukunya. Walaupun pada akhirnya judul buku yang bestseller tadi itu di kemudian hari dia buat buku yang baru, orang akan ingat namanya, nama si penulisnya. Wah, ini penulis yang kemarin nih yang bestseller pertama bukunya, akhirnya beli lagi gitu. Sehingga akhirnya personal branding juga sebenarnya. Ya. Jadi kalau branding ini mirip-mirip dengan bukan mirip juga ya. Jadi ada istilahnya itu kalau brand ini adalah jangka panjang, nah selling itu jangka pendek. Nah, jadi kalau brand itu kaitannya dengan jangka panjang kita membangun persepsi di benak konsumen, itu namanya brand. Sedangkan selling itu adalah bagaimana kita mampu menjual produk. Jadi kalau
ibaratnya selling itu lari 100 meter ya, branding itu lari 1000 meter atau lari 100.000 meter karena dia panjang jangkauannya ya. Jadi jangka panjang dan jangkauannya juga luas dan memang eh, setiap penulis yang kalau kita lihat di Indonesia itu eh, apa ya istilahnya kalau dia tidak memahami tentang cara membuat personal branding yang baik, maka bisa jadi dia akan kalah bukunya dengan buku-buku yang lain. Oke, jadi brand itu apa sih? Brand itu adalah diri kita atau personal branding itu adalah diri kita plus value ya. Anda dan value, ya, you and value. Jadi apa yang kemudian kita naikkan atau value apa yang kita berikan kepada orang lain ya. Jadi brand itu awalnya memang dia bukan sesuatu yang hidup ya. Tapi kitalah yang membrandingkannya, yang membuatnya itu seakan-akan hidup. Ya. Nah, kalau seandainya itu kaitannya dengan produk branding. Tapi kalau personal branding itu berarti kita sebagai apa, ya? As apa gitu ya, sebagai apa ya? As a person atau as a writing misalnya, as a writer ya, atau as a public figure ya. Pokoknya sebagai apa yang kemudian dikenal oleh orang lain, ya. Jadi kalau misalnya Abu Bakar ya dikenal dengan As-Siddiq ya kan Umar bin Khattab dikenal dengan Al-Faruq gitu ya. Nah, para sahabat Nabi itu juga punya brandnya gitu ya. Ya, personal brandingnya. Jadi ada yang Al-Faruq ya, ada yang apa tadi? As-Siddiq ya, Mus'ab bin Umair itu disebut sebagai Al-Muqarri Al-Madinah ya. Kemudian banyak lah ya para sahabat-sahabat Nabi SAW ya yang ada yang kemudian Asadullah ya dan sebagainya. Jadi itu yang kemudian harus kita miliki sebagai seorang penulis ya. Jadi bayangkan ya di Gramedia itu kalau kita datang ke misalnya ke Gramet ya, berapa banyak buku yang ada di sana ya, berapa banyak buku yang ada di sana. Dan dari beberapa banyak buku tadi ya salah satu alasan orang membeli buku kita itu adalah memang personal brandingnya ya, personal brandingnya. Atau bisa jadi referensi ya referensi dari temennya referensi dari Google referensi dari sosial media misalnya ya atau referensi dari iklan yang dia lihat di Meta ya ya intinya adalah muncul yang pertama tentu awareness ya kesadaran tentang produk ini ada ya penulisnya ini si Fulan atau si Fulanah gitu ya minimal itu di awal kemudian apa yang membedakan antara kita dengan buku-buku yang lain atau buku kita dengan buku-buku yang lain. Nah, nanti disitulah kemudian kita memasukkan yang namanya persepsi. Nah, persepsi itulah yang disebut sebagai brand, gitu. Nah, ini saya sedikit ini gambarkan 2013 dulu ya. Nah, saya dulu membangun brandnya adalah sebagai seorang penulis. Nah, tapi dulu namanya saya pakai itu adalah nama nama pena saya adalah Effendi Abdullah, gitu ya. Kemarin sudah saya bahas. Maka yang paling gampang menemukan apakah kita udah punya branding atau atau belum gitu adalah cek di Google, cek di Google. Ya, jadi Bapak Ibu atau saja silakan saat ini cek di Google, tuliskan nama Anda di Google. Kira-kira ketika Anda enter keluar nggak foto Anda? Itu paling gampang. Nah, dan kalau untuk saat ini saya secara pribadi dengan menggunakan Abdullah Effendi itu memang masih proses. Karena memang ada PR yang harus saya selesaikan dulu ya, PR besar ya. Dan nanti ketika PR itu saya sudah selesaikan, maka insya Allah saya akan mulai maksimal branding ya sebagai seorang konsultan pendidikan, penulis buku-buku pendidikan, ya pokoknya core-nya itu adalah education atau Islamic education. Nah, jadi ini paling gampang. Yang paling gampang caranya begini. Ya, jadi buka Google, ketika nama Anda di Google, enter, kira-kira muncul nggak foto Anda? Kalau ternyata keluar foto orang lain, ya gitu ya. Untuk keluar foto orang yang sudah tua gitu ya. Ya, bukan Anda ini, ya bukan Bapak Ibu, bukan Ustaz saja, ya berarti kita belum terbranding kan. Ya. Ada juga yang mengatakan ini cek Wikipedia ada nggak nama kita atau biografi kita di Wikipedia. Wah itu memang luar biasa kalau udah sampai ke sana gitu ya. Walaupun ada yang pakai jasa penyedia jasa, tapi saya tidak pingin pakai jasa. Saya pinginnya itu adalah ada nanti yang satu satu saat orang yang mengupload biografi saya di Wikipedia gitu ya.
Nah, tapi nggak usah muluk-muluk ke sana dulu lah. Yang paling mudah itu adalah Google sebagai sebuah search engine yang semua orang pakai gitu ya. Ketika nama kita, maka apa yang keluar? Nah, ini ketika saya ketikkan nama saya, maka yang keluar foto saya, ya buku-buku saya, ya. Kemudian apa namanya materi-materi webinar saya gitu ya. Jadi itu dulu waktu tahun 2013-an ya, 2013 sampai 2015 ya. Nah, jadi ini cara paling gampang untuk melihat branding kita itu sudah ada apa bukan saat itu. Dan saat ini juga masih S1 ya, jadi memang ya inilah masih muda juga saat itu. Nah, lalu kalau misalkan kita penulis nih saat ini, oke saya penulis, ya, oke saya penulis nih. Lalu apa bedanya saya dengan penulis lain? Nah, itulah kemudian disebut sebagai brand. Ya, kita harus bisa menemukan. Jadi kayak seandainya ini ada pena, puluhan pena saat ini ya, satu yang kemudian warnanya merah ya. Nah, itu adalah brand dia. Dia punya coloring sendiri, dia punya identitas sendiri yang tidak di yang tidak sama dengan yang lain gitu ya. Tidak sama dengan yang lain. Maka kita harus mencari ini kalau memang kita mau jangka panjang. Ya misalnya di sini ada Bu Marlia misalnya. Nah, Bu Marlia ingin dipandang sebagai siapa brandingnya? Ya, ketika orang lain menyebutkan nama Ibu Marlia, yang tergambar itu beliau ini siapa? Oh, konsultan sosial misalnya bisa, atau konsultan pendidikan anak misalnya silahkan. Atau Ustadz Guru Fati misalnya, ketika diketik Guru Fati yang keluar apa misalnya? Pelatih panah internasional gitu misalnya ya, atau ketua apa gitu ya, pimpinan apa gitu ya. Pak Aryan begitu juga. Pokoknya ketika kita diketikkan nama kita, itu yang muncul apa? Ya, ya itu paling gampang. Atau ketika orang ngobrol gitu ya, tiba-tiba salah satunya menyebut nama kita. Oh, ini kenal nggak sama Ustadz Abdullah misalnya? Ya, siapa itu gitu ya? Misalnya, siapa itu nggak kenal saya? Misalnya. Wah, berarti brandingnya belum apa namanya diketahui, belum terkenal. Jadi branding itu pun nanti ada skupnya lokal, ada skupnya nasional, ada skupnya internasional kan gitu. Nah, jadi kita nih brandnya apa ya gitu ya. Brandnya di lokal dulu lah minimal. Dia di kampung kita, di komplek kita, di perumahan kita. Ketika disebut nama kita, ya misalkan ada tiba-tiba orang luar datang ke Pak RT, terus Pak RT bilang, Ibu ini di mana Pak tinggalnya ya? Ibu mana? Ibu ini disebut nama Ibu Fulana misalnya. Nggak ada kayaknya warga kami Ibu Fulana misalnya. Itu adalah branding lokal yang gagal ya. Berarti secara lokal saja dia gagal gitu. Tapi kalau sudah Bu ini, oh si Pak RT langsung bilang, oh iya iya iya, iya beliau ini nih tokoh di kampung kami nih. Rumahnya di blok ini, di blok ya, di nomor ini ya, di nomor misalnya nomor 30 misalnya ya, paling pojok warna biru misalnya rumahnya. Nah itu udah ngebrand tuh di RT ya, di RT. Nah di lembaga pendidikan juga begitu di dunia pendidikan gitu ya. Di Batam misalnya, kalau saya di Batam. Maka ketika misalkan ditanya, siapa konsultan pendidikan Islam ya di Batam, saya punya lembaga pendidikan nih mau saya perbaiki ya. Kira-kira ke siapa ya? Maka yang tercetus itu nama kita misalnya. Oh, Ustadz Abdullah tuh, dia tuh misalnya pakar manajemen misalnya. Bagus apa namanya manajemen pendidikannya misalnya. Nah, itu berarti kita sudah terbranding semi lokal gitu ya, atau katakanlah di nasional gitu ya. Bukan nasional lah, di lokal di provinsi kita atau di kabupaten kita misalnya. Nah, jadi begitulah apa yang membedakan kita. Tapi kalau seandainya orang masih bingung kita ini siapa, ya bahkan nggak jelas kita ini siapa, ya tidak ada bedanya antara hidup dan tidak adanya dia, hidup atau tidak hidupnya dia, maka ini artinya kita belum apa namanya membrandingkan diri. Tentu Bapak Ibu satu saja ini dari sisi manusia ya. Nah beda nanti kalau dari sisi Islam, dari sisi Allah tentu yang menjadikan eh, apa namanya penilaian, kualitas penilaian kita itu adalah ketakwaan kita. Nah tapi kita tidak boleh pula luput dari memahami ini. Makanya kalau kita baca kitab-kitab yang tentang nafsiyah ya, tentang tentang pola sikap sikap seorang muslim gitu ya. Orang-orang yang ahli ilmu itu ya dia harus memang diperkenalkan dirinya. Kenapa? Karena kalau orang-orang ahli ilmu ini tidak diperkenalkan, justru yang muncul orang-orang jahil yang cuma bisa ngomong tapi nggak punya ilmu. Akhirnya mereka bukan menyampaikan yang benar, yang hak, yang lurus, yang hidayah, justru menyampaikan kesesatan.
Nah, maka apa namanya? Salah satunya kita membentuk brand di dalam diri kita, atau personal branding itu untuk itu. Ya. Jadi you are your own brand. Jadi diri kita itu adalah branding kita sendiri. Ya, jadi kalau kita bisa bilang ya, orang ya konsumen katakanlah, atau katakanlah calon konsumen itu seringkali membeli produk. Orang ini masih barang ya, atau jasa itu bukan karena produknya saja, tapi lebih kepada siapa yang buat produk itu. Siapa yang buat produk itu. Jadi kalau kita sudah bicara tentang personal branding, itu sangat kuat kaitannya dengan bagaimana kita apa namanya, menjelaskan tentang diri kita kepada orang lain atau kepada konsumen, sehingga mereka membeli, bukan hanya membeli produk kita sebenarnya, tapi membeli kepercayaan yang ada pada kita, branding tadi, atau persepsi tadi, perspektif tadi. Nah, contoh misalnya, ini contoh yang kaitannya dengan branding, gitu ya. Apa yang Anda pikirkan, ya, jika saya sebut nama, misalnya Muhammad bin Abdullah, misalnya, maka kita akan bilang ini Nabi, ya Nabi Muhammad ya pasti. Oh ini Nabi akhir, apa namanya, Nabi terakhir, Nabi yang paling mulia, ya Nabi yang paling sempurna akhlaknya, Nabi yang diutus di dalam agama Islam. Nah ini brand, ya. Jadi itu brandingnya. Kita tidak akan menyebutkan yang lain gitu. Ketika misalkan sebut nama Albert Einstein, nggak akan kita bilang ini tukang kopi di pinggir jalan, nggak mungkin. Pasti kita bilang ini ilmuwan, ya kan? Ini penemu Albert Einstein. Kita sebut Andrea Hirata, makanya tergambar pasti, oh ini bapak ini penulis pasti gitu. Nggak mungkin, oh politikus ini, nggak mungkin. Ya, Andrea Hirata, oh yang penulis nih Laskar Pelangi, nah misalnya. Itu artinya terbrand. Cak Lontong, oh Cak Lontong ini komedian, nah gitu ya. Nggak mungkin orang mikir, oh Cak Lontong itu ini ya jualan gorengan, nggak mungkin. Ya, pasti kepikirannya Cak Lontong, oh Cak Lontong itu adalah komedian atau pakar bijak ya, kata-kata bijak misalnya gitu. Nah, maka coba kita sebut nama kita ya. Nama kita siapa? Ketika disebut nama kita, ya, maka apa yang tergambar di benak konsumen? Kalau nggak tergambar apa-apa, ya ngeblank misalnya, berarti ya belum terbentuk tuh branding kita. Nah, inilah PR. Di branding itu sangat berpengaruh sekali nanti di karya kita. Oke, bagaimana cara membangun branding itu? Ya, kalau saya saat ini menyarankan membangun branding itu di sosial media. Nah, lagi-lagi, kenapa? Karena memang market itu saat ini ada di sosial media. Pasar itu ya. Pasar kita itu saat ini kebanyakan di sosial media. Nah, sosial medianya tadi dikembalikan kepada siapa target market kita, ya. Nah, karena kan di dalam sosial media itu random, ya. Semua kalangan ada, semua jenis pendidikannya ada, semua apa namanya, semua hobi di sana tuh ada, yang hobi mancing, yang hobi nyanyi, yang hobi baca Quran, yang hobi ceramah misalnya, yang hobi nulis, yang hobi manajemen, semua itu ngumpul di sana. Tinggal kita nanti eh, perlahan menentukan eh, segmentasi atau target yang kita inginkan. Jadi mulai dari yang pertama adalah menentukan target audiens kita. Ya, menentukan target audiens kita. Bagaimana cara gampangnya, ya, atau cara mudahnya menentukan target audiens? Ini saya kasih tahu caranya. Saya penulis nih misalnya, ya, saya penulis nih. Bapak Ibu penulis. Berarti kita target audiens kita adalah para pembaca, ya kan? Para pembaca. Bagaimana caranya yang paling mudah untuk menentukan audiens tadi? Berarti kita butuh target audiens kita itu para pembaca atau orang yang hobi baca. Tinggal nanti apakah kita mau apa namanya, mengenalkan diri kita dengan cara organik, ya. Organik itu artinya cara manual, kita sendiri yang melakukan satu persatu, atau dengan cara iklan atau AdSense. Ya ads, ya bukan AdSense, ads, ya iklan. Mana nih yang kita pilih? Tergantung dari kita. Ya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu misalnya lebih enak ngiklan aja lah biar nggak capek misalnya, karena pasti lebih capek yang manual. Tapi di ngiklan itu kita butuh mengeluarkan uang misalnya gitu ya. Katakanlah 100.000 per 3 hari ya misalnya.
Kalau manual boleh. Nah, saya kasih cara yang manual dulu lah. Kalau iklan nanti mungkin pembahasannya panjang lagi. Cara manual gimana? Pertama, saya akan follow akun-akun penerbit. Kenapa? Karena di akun penerbit itu pasti yang ngefollow kebanyakan kalau dia tidak penulis, dia pembaca. Satu. Ya, maka saya ketika sudah saya follow penerbit, saya lihat di setiap postingan mereka siapa yang paling sering komen. Yang paling sering komen itulah yang akan saya follow. Jadi memang kita harus follow mereka agar mereka tahu kita kan gitu. Atau kita komen di postingan penerbit tadi boleh, bisa. Itu cara manual. Kemudian kita masuk cari lagi sosial media ya penulis-penulis yang seperti kita. Nah, teman-teman kita, rekan-rekan kita sesama penulis. Cek juga di postingannya siapa saja yang nge-komen, nge-like ya, ngasih komentar gitu. Itu kita follow. Maka itu pasti targeting. Targetingnya pas gitu. Itu manual satu persatu. Satu hari misalnya nggak usah muluk-muluk lah, 10 saja dulu. Nah, 10 saja dulu. Tapi dengan syarat kita pun harus melakukan tahap yang kedua. Apa itu tahap yang kedua? Membuat strategi untuk setiap konten. Jadi kalau saya memutuskan untuk jadi seorang penulis misalnya, maka saya akan buat konten-konten tentang penulis, yang konten tentang buku, tentang literasi atau yang berkaitan tentangnya. Nah, kalau sekarang memang kalau lihat di Instagram saya belum fokus ke sana gitu ya, karena memang tadi saya ada PR yang harus saya kerjakan dulu gitu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu Ustaz saya mau membuat yang saya sampaikan tadi, maka ya kita harus buat namanya content planner atau strategi konten ya, content planner, perencanaan konten. Fokus untuk kemudian menggait audiens yang memang mereka ini para penulis atau para pembaca, ya para kutu buku kalau bahasa kita beberapa tahun yang lalu gitu ya. Padahal sebenarnya bukan kutu buku ya, orang yang mencintai dunia literasi gitu. Nah, kemudian dekatkan diri dengan audiensnya tadi dengan membalas komentar mereka, membuat acara webinar penulisan gratis ya, atau katakanlah banyak cara ya, banyak cara dikembangkan bagaimana kita mendekatkan diri sama kayak dekatkan diri dengan tetangga gitu ya. Tetangga baru bagaimana cara mendekatkan diri agar terjalin komunikasi gitu ya. Nah, memperkenalkan diri ke publik dengan nama yang sama di semua platform. Nah, ini Bapak Ibu. Memperkenalkan diri ke publik dengan nama yang sama di semua platform. Nah, coba cek ya platform ya. Kalau saya pribadi itu semua pasti Abdullah Effendi. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok itu semua pakai Abdullah Effendi. Nggak ada tuh di Facebook ya misalnya Haikal ya. Di Instagram Abu Yusuf. Di di apa di YouTube misalnya Ibnu Rahman ya. Nanti di mana lagi? Di X misalnya, di X misalnya ini eh, pendekar literasi. Di semua sosial media beda dibuat namanya. Pening orang. Ini siapa ini sebenarnya? Ini wujud apa goib ya gitu ya. Kemudian mencari tahu kelebihan dan keunggulan yang kita miliki. Ya, ini by proses, by proses. Nah, ini dulu ya. Jadi saya pakai pasti namanya Abdullah Effendi. Memperkenalkan diri ke publik dengan nama yang sama di semua platform. Ya, nah ini ya. Jadi begitu caranya. Kemudian mencari keunggulan kita. Ya, bisa dengan menggunakan kalau sekarang mungkin ada AI ya. Kita tinggal buat aja ChatGPT untuk ngasih rekomendasi ke kita boleh. Ya, atau kita misalnya pakai apa aplikasi-aplikasi psikologi bisa. Bahkan kemarin saya tes Tivin gitu ya untuk mengetahui apa sih sebenarnya eh, kecenderungan cerdasan saya misalnya gitu ya. Nah, begitu. Nah, kemudian ya kita juga menentukan target dakwah ya karena kita memang seorang muslim gitu ya, penulis yang inginnya memberikan manfaat ya dari tulisan kita untuk dakwah, maka kita harus tentukan. Dan memang target dakwah itu saat ini seperti yang saya bilang tadi itu sangat besar potensi di sosial media. Nah, jadi saat ini hampir 60% dari populasi dunia menggunakan internet. Bayangkan. Jadi secara global Bapak Ibu, jumlahnya kita ya
lebih dari 5,19 miliar orang saat ini menggunakan ponsel dengan kemudian pengguna naik sebesar 124 juta, 2,4%. Ini tahun 2019. Sekarang 2025 pasti lebih tinggi lagi. Karena dulu belum ada TikTok, sekarang ada TikTok gitu ya. Nah, dulu belum ada apa namanya? Yang turunannya Instagram itu ya, yang seperti X ya. Sekarang sudah ada. Pokoknya semakin banyak lah. Ya Reels, ya dulu di Instagram belum ada Reels, sekarang sudah ada Reels ya. Nah, jadi semakin berkembang ya, semakin berkembang. Nah, ini dia sedikit ya bagaimana data internet user di Indonesia sangat besar sekali potensi kita. Nah, bayangkan. Jadi mudahnya begini saja, mudahnya begini. Saya kasih clue-nya begini. Penulis itu satu buku disebut bestseller ketika habis 2.500 eksemplar. Ketika habis 2.500 eksemplar. Total penduduk Indonesia itu 270 juta lebih. 86% adalah Muslim. Maka untuk mendapatkan 2.400 eksemplar tadi habis sold out itu sangat mudah dan saya sudah buktikan ya itu mudah sekali. Kenapa? Karena itu cuma berapa persen dari total penduduk Indonesia tadi. Ya tinggal kan memang kita harus tentukan itu kan nggak semua suka manajemen tentu ada beberapa saja betul. Maka kemudian eh, sangat ideal atau sangat masuk akal target tadi 2.400 orang hanya untuk apa dibanding dengan 270 juta penduduk Indonesia. Nah, jadi untuk masuk dalam kategori bestseller itu sangat mudah. Ya, dan saya sudah buktikan, alhamdulillah, ala kulihat, apa namanya, Tahadus Minimah, buku yang terbaru itu sudah masuk kategori bestseller, sudah cetakan kelima. Malah saat ini tersisa, kemarin saya tanya ke penerbit, itu cuma tersisa 4 eksemplar lagi. Dan alhamdulillahnya juga, itu kita cuman pakai harganya sangat terjangkau lah ya. Cuman 195.000 itu sekaligus ongkir. Dan bukunya juga itu bukunya ada visualisasinya. Jumlah halamannya 200 halaman lebih, 240 halaman. Kemudian juga hardcover. Kemudian juga dapat apa namanya pembatas buku. Ya, jadi untuk harga 195.000 itu, 195.000 itu sudah sangat terjangkau untuk bisa dapatkan buku saya. Ya, buku saya judulnya Menggagas Lembaga Pendidikan Islam Terbaik. Itu sudah masuk kategori bestseller. Alhamdulillah. Jadi saya sudah buktikan gitu. Karena kita memang memahami kan. Kayak mudahnya gini aja Bapak Ibu ya. Saya itu punya katakanlah LPK generasi Fakih. Saya punya apa namanya ponpes ya, pondok pesantren ya sebagai direktur di sana. Ya itu saja udah berapa tuh followersnya gitu ya. Maka saya rasa hitung-hitungannya sangat mudah sekali untuk bisa mencapai eh, katakanlah bestseller. Apalagi kalau saya pribadi itu followersnya sekitar 19,2K ya di Instagram. Ya itu yang paling banyak ya. Kalau di Facebook masih 2 ribuan ya. Di YouTube masih sedikit. Tapi memang saya nggak fokus saat ini di YouTube saat ini ya. Nah, tapi kita bisa apa menghitung-hitung ya dari total ini. Jadi eh, harapan saya kita ketika nanti menjadi seorang penulis udah tergambar ini kita mau jadi penulis seperti apa, target kita siapa, ya, kemudian kualitas bukunya seperti apa. Gitu. Nah ini content creation framework ya. Jadi ini sebenarnya lebih kepada spend time masing-masing user ketika mereka menggunakan sosial media. Dan memang yang paling banyak menghabiskan spend time atau spending time itu di Facebook ya sampai 2 jam, 2 jam 24 menit. Ini tahun 2019 ya. Kalau sekarang saya nggak tahu apakah ada perkembangan. Yang paling singkat itu adalah di website. Ya, di website itu cuma 6, apa 1 menit 11 detik ya. 1 menit 11 second ya. Kemudian di kedua itu YouTube 40 menit, Instagram 28 menit. Nah, ini nih kita fokus dari sini nih. Nah, artinya jangan jualan buku di Telegram misalnya ya, karena mungkin sedikit atau jangan jualan buku utama di website ya. Kalau kalau misalkan sekaligus aji mumpung boleh, tapi bukan yang utama. Karena orang utamanya saat ini adalah jualannya itu di Facebook, YouTube, Instagram, sama ini nih, apa TikTok kalau saat ini juga. Luar biasa itu ininya pengaruhnya. Nah, begitu ya. Nah, ini contoh strategi konten planner atau konten pilar. Nah, ini nanti perlu diriset lagi ya kalau saat ini seperti apa.
Ya, jadi mulai dari Senin sampai Ahad atau Ahad sampai Senin, apa saja item konten yang kita berikan. Misalnya satu hari kita nge-upload 3 konten ya. Misalnya di uploadan yang pertama jam 7 malam itu tentang sharing dunia kepenulisan. Kemudian jam 1 siang tentang kepenulisan. Jam 7 pagi testimoni misalnya. Nah, jadi begitu. Jadi di dalam konten itu pun nggak semuanya sharing ya. Nanti di situ disisipkan sesekali produk dan testimoni. Gitu dia cara membangunnya. Jadi sesekali diselipkan produk kita dan testimoni buku. Dan ingat ya harus dibanyakin sharing. Kenapa? Karena orang memfollow kita karena ingin mendapatkan manfaat dari konten. Maka yang utama itu adalah konten sharing. Nah, kalau ditanya sharingnya ini apakah bentuk foto atau video? Kalau saat ini lebih direkomendasikan video daripada foto. Walaupun video itu effortnya lebih besar. Tapi kalau seandainya belum bisa, maka ya tidak masalah pakai foto. Itu untuk membangun branding kita. Di biografinya, di Instagramnya, pastikan namanya sesuai. Sesuai dengan nama di bukunya atau nama penanya di buku. Jangan tadi kayak beda-beda kayak tadi ya. Nah, di sosial medianya itu dipastikan tuh namanya sesuai. Instagram, di Facebook, di YouTube, ya semua disesuaikan. Nah, kedua, bionya dibuat sebagai penulis. Ya, jadi jangan lagi di bionya itu entah kemana-mana nggak jelas. Apalagi dengan bahasa konten random lah itu bukan membangun branding itu namanya. Ya, jadi eh, harus spesifik. Misalnya penulis, ya penulis dan pengamat kesehatan mental misalnya. Oke, mantap. Ya, penulis dan pemerhati pendidikan anak usia dini misalkan. Nah, boleh. Nah, jadi itu difokuskan. Ya, difokuskan. Kemudian di hashtagnya juga dicari. Dari hashtag itu bisa cari di apa ChatGPT juga boleh. Ya, pokoknya sekarang sudah lebih mudah Bapak Ibu. Ya, bahkan sekarang ada istilahnya itu content is king gitu ya. Oke, wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau ini nah ini satu lagi boleh mungkin ya. Mendekatkan diri dengan audiens. Itu caranya bisa dengan melakukan free webinar tadi atau kita buat Q&A atau kita buat komentar, kita komentar di mereka atau kita tag mereka. Nah, ini boleh. Oke, ada yang mau ditanya? Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ustaz. Ya, dengan branding ini secara umum branding itu harus spesifik atau enggak? Misalnya begini, kalau saya kan nulis ini kan hobi aja Ustaz sebenarnya. Jadi Gimana? apa? Coba suaranya kurang ini jelas. Kalau branding ini emang harus spesifik atau seperti apa Ustaz? Kalau saya Mm-mm. diri saya sih penulis freelance karena memang saya nggak terlalu fokus ya. Maksudnya dulu nggak terlalu fokus, sedang aja nulis gitu kan. Lihat. Iya, iya, Kalau kata orang lihat status orang aja, statusnya bagus, saya tulis, tapi saya nyertain nama orang tersebut statusnya gitu. Jadi satu artikel gitu, awalnya begitu aja. Sampai ke sini-sini, cuma memang eh, boleh nulis buku segala macam ikut antologi. Cuma saya pikir-pikir, kok orang branding, misalnya branding kayak Ustadz misalnya, pemilik Hmm, pondok pesantren atau apa gitu. Apakah hmm, branding spesifik atau boleh umum-umum aja, Ustadz? Soalnya saya iya, kadang nulis buku itu kak, ya tadi berangkat dari hobi, kadang oh ya, lihat apa masalah sosial saya tulis, lihat masalah agama saya tulis, lihat lagi rame-rame viral saya tulis. Jadi saya nggak tahu sebenarnya saya tulis tentang apa gitu. Jadi semua saya tulis. Makanya kalau lihat orang personal branding itu kok dia spesifik banget ya, dia penulis lah, politisi lah, atau iya. influencer gitu. Nah, bagaimana soal branding itu, personal branding? Apa harus spesifik atau ya kalau kita senang banyak hal kita branding diri kita gimana biar fokus saat itu? Oke, baik. Ini bagus nih pertanyaannya, Pak Inggar tadi ya. Kalau ditanya tentang branding itu harus spesifik atau tidak, sebenarnya akan sampai pada masa kita itu memang harus menentukan fokus kita di mana. Jadi memang eh, orang kan punya banyak penilaian gitu ya. Orang punya banyak penilaian tentang diri kita. Tapi penilaian apa yang kita ingin tularkan ke orang lain, ya, atau ingin kita perkenalkan ke orang lain, itu adalah kemudian pilihan kita. Makanya branding itu kalau dalam personal branding lah, tadi bahasa kita personal branding, itu apa sih bahasa sederhananya? Bahasanya adalah citra atau reputasi.
ya citra atau reputasi kita sebagai individu kan gitu. Nah, jadi memang saya ingin tadi saya belum sampaikan juga bahwa memang eh, kita itu ingin membangun branding bukan untuk keuntungan buku saja sebenarnya, tapi lebih kepada ada tanggung jawab moral di situ yang mencerminkan ini loh tentang diri kita, ini loh tentang diri kita, tentang apa namanya karya kita, bahwa kita itu bertanggung jawab terhadap karya itu. Memang lagi-lagi personal branding itu adalah orang membeli kita, membeli buku kita atau membeli karya kita karena percaya dengan diri kita, dengan orangnya. Dan itu terbangun berdasarkan persepsi. Nah, gitu Ustaz. Jadi persepsi itu yang kemudian terbangun. Maka bayangkan kalau seandainya persepsi orang tentang kita itu nggak jelas, maksudnya banyak tadi, katakanlah ada 5 persepsi gitu. Ini kan jadi membingungkan. Nah, persepsi itu timbul dari apa? Timbul dari pengalaman membeli produk kita. Nah, atau mengkonsumsi kalau makanan, mengkonsumsi produk kita. Kalau buku yang membeli produk kita. Nah, akhirnya terbangun persepsi tentang diri kita tadi. Persepsi itu tentu harus mengkerucut atau spesifik gitu, mengspesifik. Makanya tadi ketika saya sebutkan kita bangun bio di Instagram misalnya, maka bio itu pun ya didesain atau dituliskan yang sesuai dengan brand kita atau yang berkaitan dengannya. Misalnya kayak saya tadi kan pendidik ya kan masih adalah kaitannya dengan penulisan, masih ada atau masih adalah kaitannya dengan apa namanya direktur pendidikan di pondok pesantren misalnya masih ada. Nah, itu kan masih similar lah atau bahasanya mungkin homonim gitu ya. Nah, tapi tidak yang jauh gitu. Makanya saya walaupun saya pengusaha, saya kan pengusaha misalnya. Tapi saya nggak buat di bio saya pengusaha. Kenapa? Karena kalau saya buat diri saya pengusaha, nanti orang akan buyar lagi brandnya. Kalau seandainya saya mau buat pengusaha, maka bagaimana? Idealnya adalah buat akun lain. Buat akun lain, misalnya ini akun saya satu lagi yang fokus ke dunia bisnis misalnya. Itu bisa. Itu bisa. Tapi nanti diperhitungkan atau dipertimbangkan kembali effort yang akan dikeluarkan. Berarti kita ada dua fokus nih. Ya, ada bisnis, ada sebagai seorang pengusaha, ada seorang penulis atau seorang pakar pendidikan misalnya. Ini kan dua nih. Nah, akhirnya persepsi orang kan akhirnya juga ya pasti bercabang. Ya boleh-boleh saja sebenarnya. Ya. Nah, jadi boleh-boleh saja asal kemudian kita bisa bersedia dengan effort yang akan kita keluarkan. Karena nanti ketika kita sudah membangun sebagai seorang penulis brand kita, maka kan itu artinya kita menstimulus mereka untuk mengetahui bahwa kita itu adalah penulis. Maka kita buat konten tadi. Nah, di saat yang bersamaan, kita buat sebagai pengusaha. Maka kita juga harus menstimulus ya memberikan konten-konten tadi tentang bisnis kepada market kita. Dan marketnya kan beda nih. Satu market pendidikan, satu market pengusaha. Ini dua hal yang sekarang itu misalnya berbeda. Ya, atau ya kalau memang eh, kita mau umum misalnya gitu ya, kita mau umum, ya bisa saja dijadiin satu misalnya apa eh, hamba Allah yang ingin taat misalnya gitu ya. Atau pemuda hijrah misalnya gitu ya, atau apalah, tapi pasti itu umum. Pasti umum. Makanya kan kalau ideal ini kita bicara ideal ya memang harus spesifik. Makanya kan kalau misalnya kita lihat Ipo Santosa misalnya apa pakar otak kanan nah, gitu ya atau pengusaha pakar otak kanan gitu ya misalnya Ari Ginanjar ya founder ESQ misalnya. Nah, itu kan fokus padahal pasti mereka ini di sisi lain ada melakukan aktivitas yang lain pasti kan ya pasti ada melakukan aktivitas atau hal yang lain misalnya penulis Ari Ginanjar itu penulis misalnya Pak Ari Ginanjar penulis beliau misalnya atau Ipo Santosa juga penulis misalnya gitu ya atau dia juga misalnya sebagai seorang marketer misalnya atau seorang konsultan bisnis misalnya atau seorang pengusaha di bidang bisnis pendidikan ya Umar Usman misalnya begitu tapi kan yang kita lihat tidak semua dijadikan satu kalaupun kalaupun memang dijadikan satu semua itu biasanya tokohnya udah terkenal dulu sudah terkenal dulu. Makanya ada istilahnya kalau di zaman per-YouTubean sekarang ini, artis ketika dia mulai YouTube itu sebenarnya memakan potensi marketnya orang-orang biasa yang nge-YouTube. Kenapa? Karena artis itu dia sudah punya nama. Nah, maka dia tinggal buat aja tuh akunnya. Maka itu akan lebih terekspos lebih mudah karena dia sudah punya nama.
Beda kalau kita yang merintis dari awal, maka kalau saran saya idealnya fokus dulu. Kalau saya sudah punya brand yang besar, maka boleh diversifikasi atau boleh dikembangkan ke yang lain. Begitu. Ya, nah tapi kembali lagi tadi saya bilang ya, khusus yang ingin membangun brand. Kalau seandainya Pak Ingger hanya ingin fokus untuk nulis saja segala macam, ya, ya silahkan. Artinya kan dalam Islam juga nggak wajib gitu ya, tidak wajib membrand. Kalau wajib kan berarti kalau tidak dilakukan haram gitu ya. Ya ini sebagai ini aja apa namanya, menguatkan profil penulis kita yang membuat kita beda dengan penulis-penulis yang lain. Itu sebenarnya poin utamanya, Pak. Allah alam. Ya, ada lagi? Silahkan. Mungkin mau ditambahkan boleh? Terima kasih Ustaz pencerahannya. Ya, sama-sama, sama-sama, Pak. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, silahkan, Bu. Izin mau nanya Ustadz ya terkait ini Ustadz. Kan kita harus personal branding ya. Saya tuh cuma mengkhawatirkan aja karena takutnya kan niat kita itu adalah maukah kita jadi pembicara atau secara langsung ataupun kita menulis buku itu kan adalah untuk kita berdakwah ya. Niatnya tuh begitu Mhm, nawaitunya. Nah, betul. di dalam hal ini kan kaitan dengan personal branding tadi gitu. Artinya saya eh, mungkin ya hampir mungkin tidak mempublish tentang saya atau aktivitas saya karena saya khawatirnya ada salah jika nanti pertanggungjawaban di akhir nanti karena saya muncul di sana di sini gitu ya. Artinya itu karena saya kalau umpamanya terpublish itu bukan karena saya mempublishnya atau mungkin karena eh, eh, apa hal yang saya diminta sesuatu sehingga mereka mempublish sehingga muncullah saya. Tapi kalau mau untuk diri saya sendiri, saya nggak mempublish. Tapi kaitan dengan ini karena tadi kita katanya Ustadz adalah penulis itu adalah sebagai bentuk salah satu dakwah kita dan untuk agar orang dakwah kita sampaikan artinya harus ada yang mempercayai kita lah untuk apa yang kita sampaikan itu memang dapat dipertanggungjawabkan dan memang sudah sesuai lah dengan layaknya sesuai kompetensi kita gitu ya. Nah ini yang saya Hmm. mau memperoleh masukan dari Ustadz, bagaimana ya agar supaya saya itu juga tidak salah melangkah kalau umpamanya saya melakukan personal branding itu juga tidak melanggar norma-norma sebagaimana lazimnya aturan atau akidah di dalam agama kita. Itu mau maksud saya mohon masukannya dari Ustadz terkait dengan ini. Sehingga saya untuk menentukan sikap keputusan untuk apakah saya akan membuat seperti personal branding itu tidak menyalahi dari akidah yang harus dipertanggungjawabkan di akhir nanti. Itu saya mohon masukan ya Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa pertanyaannya ya dari Bu Marlia. Oke, saya coba menjawab dan ini mudah-mudahan bisa menjadi apa ya, pemahaman yang membekas ya, memberikan pengaruh terhadap perasaan kita dan memberikan pengaruh terhadap pemahaman kita. Jadi di awal di pertemuan pertama saya sudah sebutkan bahwa kita menulis untuk dakwah dan itu clear ya, kita menulis untuk dakwah ya. Artinya kita menulis untuk menyebarkan atau menebarkan kebaikan kebaikan Islam. Oke. Lalu bagaimana dengan branding dan apakah kalau saya coba mengambil kesimpulan, apakah tidak nanti berpengaruh terhadap niat kita atau keikhlasan kita dalam beramal? Oke. Jadi di dalam Islam itu para ulama misalnya seperti Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah atau Imam apa namanya, gurunya Imam Syafi'i ya rahimahullah, Fudail bin Iyad ya rahimahullah, itu menyebutkan bahwa syarat diterimanya amal itu ada dua. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin juga itu sudah menerangkan di bab pertama tentang pentingnya ya, yang pertama adalah niat. Yang pentingnya adalah niat. Jadi niat itu niat karena Allah atau niat beribadah karena Allah. Nah, jadi di dalam Islam itu niat wajib ada dalam beramal. Ya, dalam beramal. Jadi niat karena Allah artinya kita melakukan aktivitas itu semata-mata untuk Allah. Ya kan? Ya, bahwa
kita meyakini amal kita ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi niat itu adalah urusan hati, ya, urusan hati. Ya, dia aktivitasnya aktivitas kolbu, ya, hati. Ya, makanya dalam hal keimanan, ya, yang pertama harus diyakini, ya, bahwa, bukan diyakini, yang harus dipahami adalah bahwa ketika kita beribadah, niat kita itu kita luruskan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau em, apa ya, gambaran secara zahiriahnya, orang yang niatnya lurus karena Allah, dia tidak akan peduli apakah hasil dari aktivitas kebaikannya tadi dipandang atau tidak oleh manusia. Nah, itu yang utama. Dan lagi-lagi, niat itu karena Allah, maka kemudian ya tidak ada sedikit pun harapannya agar mendapatkan pujian oleh manusia. Nah, itu. Yang kedua, syarat yang kedua diterimanya amal adalah kesesuaian tata caranya dengan yang dicontohkan Nabi. Nah, jadi kalau sudah disampaikan oleh Nabi, apalagi secara spesifik, misalnya seperti sholat gitu ya, maka kita harus mengikutinya. Sebagaimana misalnya kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Misalnya. Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Ya. Atau kemudian di dalam Al-Quran juga disebutkan di surah Al-Hasyr, ya, di Al-Hasyr, ya, ayat ke-7, ya. Apa yang kemudian Allah perintahkan, Rasulullah contohkan kepadamu, ya maka ambillah. Dan apa-apa saja yang kemudian Rasulullah larang, maka tinggalkanlah. Nah, itu jelas gitu ya. Nah, jadi tata caranya sesuai dengan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu dua perkara yang harus kita pahami dalam beramal. Lalu bagaimana dengan branding? Ya, jadi branding itu sebenarnya uh, selama niat kita karena Allah, ya, untuk memberikan apa namanya, kita beribadah semata-mata karena Allah. Artinya dalam branding tadi kita hanya menginginkan agar Allah ridho. Kalau manusia misalnya tidak suka dengan branding kita, ya tidak masalah. Ya, nah maka itu boleh. Misalnya seorang pengusaha Muslim, dia membrandingkan di konten-kontennya bagaimana cara seorang pengusaha lepas dari riba, mencari modal dengan cara yang halal, menggaji karyawan sebelum keringatnya kering, misalnya. Itu kan branding, ya, branding dia. Maka boleh penulis misalnya, ya, memberitahu tata cara penulis yang benar dalam Islam, tata cara bagaimana seorang penulis itu bisa dekat dengan Allah, itu boleh. Nah, jadi sebenarnya hubungannya kembali kepada niat tadi, Bu. Ya, jadi kalau seandainya niatnya itu tidak tercampur dengan keinginan dipuji manusia, maka ya itu nggak masalah. Ya, jadi kalau ibarat misalnya ibu takut ria gitu ya. Nah, ibu melaksanakan amal karena Allah, nah itu yang benar. Tapi kalau seandainya ibu tidak jadi melaksanakan amal karena takut dianggap ria, itu sudah ria. Nah, jadi itu bahaya. Jadi memang luruskan saja niat karena Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Ya, jadi poin pentingnya itu adalah niat. Nah, niatnya kalau sudah lurus karena Allah Subhanahu wa taala, udah enggak masalah. Nah, bagaimana aktualisasi niat tadi agar betul-betul memang ikhlas karena Allah, maka tata cara yang kita lakukan itu harus sesuai dengan Islam. Nah, bagaimana caranya agar sesuai dengan Islam? Ya banyak belajar tentang Islam. Ya, misalnya kita mau branding nih, ya baca buku-buku tentang branding seputar apa, seputar branding Islam misalnya bisa. Atau baca artikel-artikel tentang bagaimana branding yang dibenarkan dalam Islam. Misalnya apa branding yang dibenarkan dalam Islam misalnya, apa branding yang tidak dibenarkan dalam Islam misalnya. Yang pertama misalnya tidak jujur, itu nggak dibenarkan. Contoh tidak jujur itu apa? Overclaim misalnya, itu tidak jujur, ya kan? Terlalu melebih-lebihkan gitu ya. Berarti kan dia tidak jujur. Nah, apalagi misalnya menyebutkan bukunya bagus padahal nggak bagus, itu dia bohong berarti kan? Nah, jadi begitu hal-hal seperti itu. Jadi intinya adalah ria dan ikhlas itu adalah perkara hati. Nah, bagaimana cara
memastikannya adalah di niat tadi. Nah, jadi jangan sampai gara-gara kita takut tidak ikhlas sehingga menghalangi kita untuk berbuat baik, itu pun sebenarnya kita ria gitu. Kenapa? Karena kita takut nanti amal saya nggak ikhlas nih gara-gara manusia nih. Nah, jangan. Jadi tetap fokus aja Bapak Ibu. Ya, fokus aja. Niatnya kita betul-betul mengharapkan ridha Allah. Ya, istilahnya niat yang ikhlas itu dilihat dari mana? Ketika dia sudah kerjakan, seakan-akan dia lupa aktivitas itu, gitu aja Bu. Ada kira-kira tambahan? Silahkan. Kalau Ibu Baik, terima bisa kasih ya, banyak Ustadz. ya sama-sama. Udah ini berarti ya sudah bisa dipahami ya Bu ya, Insya Allah ya. Insya Allah. Ya, jadi jangan kita kemudian tidak jadi berbuat baik karena khawatir tidak ikhlas. Nah, makanya kan sudur itu ya, sudur ya. Eh, jadi di dalam dada manusia ini ya, sudur namanya Allah, bukan Allah ya, syaitan itu memberikan rasa was-was, ya kan? Yuwas wisufi sudurinas. Ya, minal jin wan nas, ya. Minal jin nanti wan nas. Jadi manusia, syaitan dari kalangan jin dan manusia itu kemudian mengajak atau memberikan kita rasa was-was tadi seperti yang Bu apa Ibu eh, Marlia sampaikan ya, ada was-was waswisu ya diberikan kepada Ibu Marlia, oh nanti nggak ikhlas, nanti ria, nanti ujub, nanti apa namanya, eh, ingin dapat pujian, itu yuwaswisu fi sudurinas ya. Nah, bagaimana cara apa namanya mengalahkannya? Ya, Allah sebutkan di dalam dada manusia itu ada namanya an-nafs. Ya, ada an-nafs. Nafs itu artinya eh, hati, yes. Jadi hati kita. Ya. Nah, di an-nafs itu Allah berikan ilham di antaranya. Di dalamnya ada dua ilham. Satu namanya eh, jalan fujur, jalan maksiat. Kedua ada jalan takwa. Di surah Asy-Syam itu Allah sampaikan wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan kepada nafsnya mereka itu jalan keburukan dan jalan takwa. Maka apa kata Allah? Ketika diberikan dua jalan itu tadi, ya harusnya seorang mukmin itu pilih jalan yang takwa tadi. Qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah mereka yang mensucikan diri mereka. Artinya dia memilih jalan takwa itu. Nah, jadi baik buruk itu dua-duanya adalah eh, peluang yang bisa diraih. Hitam putih gitu ya. Orang jujur bohong itu dua-duanya. Ikhlas tidak ikhlas itu dua-duanya dikasih potensi tadi. Maka bagaimana caranya agar kita tetap pada garis Islam? Kita memilih yang Allah inginkan. Artinya kalau ada jalan yang jujur dan jalan yang dusta, kita pilih yang jujur. Tapi jujur tadi bukan karena Allah, bukan karena manusia atau karena seseorang, tapi karena memang Allah perintahkan jujur. Nah, gitu Bu. Jadi, itu untuk kita semua lah. Jadi memang kita tidak bisa menghilangkan seperti orang Hindu atau Buddha itu kan mereka pemahamannya keliru ya. Jadi biar tidak muncul nafsu hewaninya atau nafsu dunianya, maka mereka tidak mau menikah, tidak mau makan makanan daging, ya, tidak mau makan makanan yang ada darahnya misalnya gitu. Akhirnya bertapa gitu ya. Nah, itu salah sebenarnya. Yang benar itu dalam Islam, ya kan? Halal haram itu standarnya syariah. Ya, taib dan tidak taib itu standarnya syariah. Maka ketika kita sudah menentukan diri kita untuk melakukan sesuatu yang Allah perintahkan, itu sebenarnya yang sudah benar. Nah, jadi Muslim kalau kata Nabi kan gitu. Saya seorang Nabi, kata Rasulullah. Saya kemudian tetap menikah walaupun saya seorang Nabi. Nah, dan saya tetap berpuasa dan tetap berbuka. Saya tetap apa namanya sholat dan tidur gitu ya. Ibaratnya itu kan semacam penegasan bagi kita bahwa eh, yang disebut sebagai menjaga kesucian diri itu bukan berarti kita takut untuk melakukan hal-hal apapun, tapi mensucikan diri itu adalah menyesuaikan seluruh aktivitas kita dengan yang apa apa yang Allah inginkan. Itu sebenarnya intinya.
Nah, selama itu kita lakukan, maka itulah yang disebut sebagai taat ya atau takwa gitu ya. Gitu. Ya, Bapak Ibu. Silahkan kalau ada yang lain. Kalau belum ada, nanti bisa kita lanjut sedikit ya. Ada mungkin silahkan. Kalau belum, saya coba share screen ya. Nanti kalau misalkan mau bertanya boleh ya sambil ya. Nah, oke. Jadi tibalah kita kemudian di materi yang terakhir ya. Untuk membuat format tulisan antologi. Nah, ini sudah saya buat formatnya ya. Jadi semalam kita sudah diskusi bahwa eh, format itu tidak ada yang baku sebenarnya. Kembali kepada penulis masing-masing atau kembali kepada penerbit yang diinginkan penerbit. Nah, saya ingin Bapak Ibu Ustadz Ustazah buat satu tulisan. Nanti tulisan ini bisa di-share di grup gitu ya. Ya, tentang topik-topik yang sudah kita tentukan untuk penerbitan buku antologi kita, Perjuangan Sang Pendidik. Nah, saya sudah kasih nih tata caranya ya, karena sini kan semua sudah pernah nulis, sudah hobi nulis ya. Nah, jadi yang pertama itu tentu judul tulisan. Nanti saya akan kirimkan ya judul tulisan yang apa namanya yang bisa dibuat gitu ya judul tulisan. Nah, ini yang pertama tentu judul tulisan. Ini format untuk fontnya semuanya Arial ya, Arial. Arial ya. Kemudian untuk judul ini fontnya 14. Saya sudah buat ini di apa? Di keterangannya. Jadi keterangannya dihapus saja kalau sudah menulis. Ya, artinya di sini untuk guidance aja ya. Menggunakan font Arial rata tengah untuk judul ya, center, kapital, huruf besar, kemudian spasinya 1,5. Di bawah judul itu adalah nama penulis. Ya, nama penulisnya. Dan pastikan nama penulis ini nanti yang juga digunakan di sosial medianya Bapak Ibu. Ya, samakan nama penulisnya, nama penanya. Ya, fontnya Arial tetap size-nya 12 spasi 1,5. Kemudian setelah itu baru masuk isi tulisan. Nah, isi tulisannya ini rata rata kanan kiri atau justify. Kemudian font Arial size 12 spasi 1,5. Nah, panjang tulisan sesuai pedoman ya misalnya 500 sampai 1.500 kata. Ini panjang tulisan. Jadi nggak terlalu panjang juga sebenarnya. Maksimal ya 4 halaman gitu ya. Paragrafnya rapi dan konsisten. Jadi kalau sudah ratanya di 0,1 ya 0,1 misalnya, jangan diubah-ubah gitu ya. Kemudian menggunakan subjudul jika diperlukan. Jika diperlukan artinya ini opsional Bapak Ibu. Nah, karena kita itu di antologi pendidikan, maka saya harapkan ada referensinya jika berkaitan dengan fakta. Misalnya Bapak Ibu membuat gitu ya, membuat misalnya eh, krisis mental guru di Indonesia ya mencapai angka berapa persen misalnya. Nah, itu kan referensi dari data ya, data kuantitatif. Maka dibuatkanlah catatannya, catatan kakinya. Ya gini, ini formatnya nih. Ya, nih jadi nama penulisnya, kemudian tahun penerbitannya, kemudian judulnya, kemudian ini kalau dari buku ya, kemudian penerbitnya apa. Sama juga nih, nama penulisnya, tahunnya, kemudian judul bukunya apa, kemudian alamat dan nama penerbitnya. Gitu ya. Nah, ini pastikan dibuat yang terbaik ya. Kita kasih waktu 1 minggu ya, insya Allah untuk menuliskannya. Kalau ada yang udah selesai besok ya boleh. Nanti untuk judul-judulnya saya akan kirim di grup ya. Apa saja kira-kira judul yang bisa dipakai, yang digunakan. Ya, sudah sesuai dengan daftar isi antologi yang kita inginkan gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian jangan lupa sertakan profil penulis. Nah, profil penulis ya bisa dicontohnya yang ini. Jadi intinya profil penulis itu adalah yang menggambarkan tentang si penulis. Ya, sertakan foto, kemudian juga jangan terlalu panjang gitu ya, karena nanti antologi kan banyak nih penulis-penulisnya yang dibuat di dalam buku tersebut. Sehingga dia lebih mudah ya untuk diketahui. Saat ini yang sudah mengumpulkan itu lebih kurang 15 penulis. Jadi Bapak Ibu di sini ada 6 peserta, maka nanti bisa 20 penulis berarti ya.
Insya Allah kalau memang sudah fix dan sudah bagus tulisannya, kita akan terbitkan. Ya, nanti kalau ingin bukunya nanti tinggal dibeli saja gitu ya. Kalau PDF-nya kita akan kasih nanti gratis. Oke, jadi begitu ya. Ada yang mau ditanya tentang tugas kita ini? Silahkan. Mereka bisa izin tanya Ustaz. Ya, silahkan Pak. Kalau di buku itu saya sering dengar kata ISBN. Nah, Kemarin saya baca tulisan di salah satu grup WhatsApp itu sekarang jadi QRCBN ya. Nah, kalau buku-buku antologi begitu, sebenarnya ISBN, QRCBN itu buat apa sih Ustaz, dalam dalam dunia penulisan? Soalnya kadang-kadang kalau untuk urusan tertentu tetap ditanyain gitu, misalnya namanya Gar Saputra pernah nulis buku ini, nah itu kadang-kadang ditanya ISBN atau QRCBN, saya juga nggak begitu paham sih. Saya sering baca cuma nggak terlalu dalamin. Kalau buku-buku antologi itu buat apa sih Ustaz dan penting apa enggak gitu? Tanda kutip. oke, siap. Jadi ISBN itu kan kepanjangannya dari International Standard Book Number kan? Yes, International Standard Book Number. Kemudian QRCBN itu ya QR ya QR Code Book Number ya. Jadi sebenarnya yang yang sering itu kita dengar ISBN. Jadi setiap buku yang ingin didaftarkan di Perpustakaan Nasional itu pasti akan mengurus ISBN. ISBN itu karena dia sudah internasional standard book number, seandainya pun buku kita dikirim misalnya ke luar negeri misalnya gitu ya, dibaca di sana misalnya gitu, itu bisa diedarkan di sana atau dibeli di sana bisa karena udah termasuk legal. Sebenarnya sih lebih ke sana arahnya, atau mungkin diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain gitu ya kan, banyak tuh buku-buku kita atau buku-buku dari Timur Tengah diterjemahkan ke Indonesia segala macam. Nah, itu sebagai kode yang diterima di seluruh dunia. Nah, makanya kan International Standard Book Number. Setahu saya begitu. Ya, walaupun saya pribadi ada beberapa buku saya yang tidak pakai ISBN, ada yang pakai. Tapi karena memang kebutuhannya saya sekarang dunia pendidikan harus pakai eh, apa namanya mendaftar ke jurnal internasional, mendaftar ke perpustakaan nasional, terus juga nanti ada kebutuhannya untuk masuk ke Google Scholar dan sebagainya, ya agar lebih diterima saja sebenarnya, agar lebih enak saja. Kalau misalkan mau ke Amazon juga mereka walaupun opsional sebenarnya ya karena mereka bisa mengeluarkan book number sendiri. Jadi Amazon itu dia punya apa kebolehan untuk mengeluarkan book number versi Amazon. Nah, tapi lagi-lagi itu fungsinya lebih ke sana sih untuk menaikkan prestis. Jadi kalau sudah bukunya itu di Perpustakaan Nasional itu biasanya bisa diakses filenya di Perpustakaan Nasional dan bahkan itu biasanya ada di sana biasanya karena kalau sudah ISBN itu biasanya diberikan 3 buku ke sana. Jadi kita kirimkan 3 buku kita yaitu ke Perpustakaan Nasional. Kalau tidak salah begitu yang kemarin disampaikan oleh penerbit kami. Kalau yang QR-nya itu sebenarnya modelnya saja lebih kurang sih sama ya. Saya pun belum terlalu mendalami yang kalau QR ya. QR CBN. Jadi QR aja yang tadi QR code book number tadi. Jadi sebenarnya ya mau pakai ya. Tapi kalau dunia akademisi ya silahkan, ini lebih bagus. Kalaupun tidak, enggak masalah, opsional saja. Kemudian kalau antologi ya kembali lagi antologinya tadi mau dimasukin ke perpustakaan nasional atau tidak. Bahkan ada yang menyebutkan ya antologinya tembus eh, di jurnal bisa misalkan Sinta 4 atau Sinta 5 atau tembus juga di apa namanya di Google Scholar gitu ya. Nah, itu juga boleh tuh. Jadi kadangkala untuk kebutuhan-kebutuhan seperti itu lebih kepada akademis sih ya, akademis. Ya, kalau kita ya monggo lebih baik bisa, tapi kalaupun tidak ini nggak masalah juga kalau menurut saya sih saat ini gitu ya. Gitu, Pak. Ya, kasih Ustaz infonya. Ya, sama-sama. Ustadz, izin Ustadz, Ya, silakan, Bu. terkait tugas itu ukuran kertasnya apa ya Ustadz sama formatnya? Apakah kita kirim dalam bentuk format PDF atau Word ya Ustadz? Kalau kertasnya A4
ya ukuran A4. Kemudian untuk formatnya yang ini aja, Word aja Bu. Jadi nanti kita biar lebih mudah untuk mengeditnya. Karena kan nanti akan dimasukin ke editornya Generasi Paki kan, ya Genva. Kita akan masukkan ke editor kita, kemudian nanti baru dimasukin ke percetakan. Jadi saran saya di Word aja, Word ukuran A4. Baik, makasih Ustadz. Ya, sama-sama. Ada lagi, silakan Bapak Ibu. Ya, mungkin kita agak cepat selesai ini ya, karena memang materinya dua hari kemarin kita sudah bahas full. Yang intinya tinggal produktivitasnya saja. Ya, kalau produktif, menulis selalu rutin, insya Allah. Ya, jadi eh, setiap hari pastikan membaca dan menulis. Ya, semampunya. Oke, belum ada ya. Baik, berarti sudah jelas semua. Insya Allah untuk tugasnya nanti akan kita kirimkan ke grup untuk formatnya dan judul yang bisa di apa namanya dibuat, dan nanti untuk judul sampaikan ya di grup kira-kira pilih judul apa sehingga rekan-rekan yang lain tidak memilih judul yang sama. Khawatir nanti memilih judul yang sama. Ya, karena ini sudah malam, insya Allah saya kirim besok saja. Jadi Bapak Ibu nggak terlalu apa namanya berat gitu ya, malam-malam masih harus lihat tugas gitu ya. Jadi kita kirim besok karena jadwalnya juga masih ada durasi 1 minggu ke depan untuk mengerjakan. Itu saja untuk pertemuan kita malam hari ini berarti sudah selesai. Adapun untuk sertifikat nanti akan kita tetap keluarkan, kita akan proses mulai besok ya untuk sertifikat gelarnya. Ya, jadi tidak ada tes ya karena memang nanti esainya itu adalah di buku ini saja. Maksudnya di artikel yang akan dikirimkan oleh Bapak Ibu itulah tugasnya gitu, ya. Itulah asesmennya. Jadi diharapkan dalam waktu 1 minggu ini dikerjakan. Ya, tidak masalah saya keluarkan duluan sertifikatnya karena khawatir lupa gitu kan masih banyak pelatihan-pelatihan yang lain. Itu saja mudah-mudahan pelatihan kita malam ini bermanfaat diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya kita ucapkan jazakumullah khairan atas seluruh kehadiran Bapak Ibu semua. Ya sama-sama terima kasih banyak juga Ibu dan Bapak-bapak semua para ustadz sekalian atas waktunya, atas kepercayaannya kepada Fakih Fiddin. Mudah-mudahan eh, Fakih Fiddin bisa terus eh, berkembang, bisa maju, bisa semakin memberikan apa namanya ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Sehat. Pak Arya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita end meeting ya.